Kita juara ketiga lah. Juara ketiga. Dari 4. Alhamdulillah menang sekali. Eleh Badana. Terus pulangnya kita makan bakso. Kumpul semua. Itu WA group ada sekitar, masih ingat saya 45 orang. Dan saya juga masih ingat pertama kali tanggal 9 April saya bilang Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, hi guys, welcome to club. Selamat ya berjumpa kembali di grup sepak bola kita bernama Gabriel. Kita bersilaturahmi bersama dalam hobi yang sama, yaitu main bola. Silakan nanti kita tentukan tempat dan waktunya. Saya masih ingat itu. Saya pertama itu bilang. Ditekankan selalu silaturahmi dan fun football. Ya. Terus, nah di Gijas itu, di Gijas kembali lagi kita ke tempat Gijas. Saya setelah pertandingan itu kumpul semua di tukang bakso. Saya memperlukan permasalahan pertama iuran, kedua struktur, dan cari sponsor, ketiga cari sponsor. Nah, teman-teman yang lain bilang lebih baik struktur dulu untuk mempermudah istilahnya apa ya, birokrasi dan cari sponsornya. Saya bilang ke teman-teman yang hadir di waktu itu dengan jumlah yang istilahnya mencukupi quorum, setengah dari jumlah. Dan karena WA waktu kemarin, waktu dulu tahun 2002 ada sekitar 50 orang. Dan itu 25 orang kan 2 tim ya timnya. 2 tim. Saya perlukan ke mereka semua, ke teman-teman. Habib saksi ya. Silakan mau jadi ketua ke depan. Saya mundur. Oke. Yang juga mundur. Semua api dalam keadaan mabok mungkin. Susi tiduran. Api tidur. Kerja di buku api. Mekrok. Apa ini main aja jadi utuh liur. Bapak itu sare. Ya. Saya apa? Abang bawa anaknya yang masih itu sampai bilang, "Dia anak nu kepelapasan kan? Kepelasan. Ya. Jadi anak saya kan sebenarnya ternyata Tidak. kita perlu dibahas lebih lanjut. Perang juga ada ya? Oh, Ada. Jadi ada. yang mencari tempat tukang bakso dia ada. Ya, betul. Oh, yang pas kemarin di Sias. Ya. Ya, terbentuknya struktur. Saya tuh tipe sih dia. Struktur KSB. Ugi, ya. Ada kan? Dibayar usaha Bram. Memang kita Dohong juga ada kan? Ada dohongnya. Di Swati ada kan? Waktu kemarin dulu waktu di Sias. Saksi banyak. Ya, Encus juga ada Encus. Waktu dulu cuma Bang Bono nggak ada, yang Bang Bono belum lahir. Jadi UPJ ya, jadi Padang ya. Jadi ada dari Makassar bagi-bagi terigu. Nah, itu nggak dibentuk. Saya bilang siapa yang mau jadi ketua 3 kali? Nggak ada. Satu lagi, saya silakan siapa yang jadi mau ketua? Nggak ada. Ketiganya saya keluar, jadiin aja dulu. Langsung baik lagi siapa yang mau jadi ketua? Nggak ada. Baik ya. Semua bilang, mana Ben, mana kamu aja Beni. Jadi Ben mana ulang setuju, sok silakan. Ada yang langsung ngomong, saya nggak mau. Ada yang ngomong siapa ya? Tapi mungkin. Saha tuh ngacung, jadi Ben mungkin ketua. Kabe, bun. Kadang-kadang itu berdasarkan itu benar gitu. Betul. Ya, betul. Ada sebenarnya orang benar. Benar termasuk. Benar.
Apalagi udah harus melihat dong. Jadi saya Kan budak disebut ke di meja. Ini hanya. Sok apa lagi? Saya tahu kejadian itu sampai istilahnya sok silakan Beni yang udah terpilih Asal silakan. itu tunjuk tonggong lah. Saya kan sudah 3 kali. Apakah sok silakan silakan pikirkan kembali. Saya 4 kali. Pikirkan kembali, jangan saya yang pilih. Gak ada ujuk lagi ke saya semua. Sah. Misalnya sehari. Iya. Dan pada saat itu Benny masih gondrong. Gimana dia? Kan orang punya api, kan punya api. ada apa ada angker. Ayah. Tapi masih Kayak lagi P-nya. P. Oh iya, David buah kuningnya. P masih nol bakso. Jadi bakso pesannya. Videonya sedap deh, bahas saya. Tidak kira pas saja kamu tidak Berapa dia? Anu lain ngumpulnya. Ya betul. Ada kurang Bon, kalau Bon. Instrumen. Naon mana Bon? Lanjut. Ya itulah 4 kali saya bilang terus silakan. Benar nih sah. Api bilang lagi. Gimana teman-teman? Sah. Dia Beni jadi ketua. Ya. Cuma saya nggak ada videonya leh. Tidak ada paksaan pada saat itu ya. Ya, tidak ada paksaan. Tidak menjadikan boneka. Dia tidak dijadikan boneka, benar-benar terpilih pada saat orang-orang itu ada ya. Pertama ada dasarnya nyeceknya. Nanti Jeki yang akan menambahkan. Nanti waktu kemarin seperti apa kondisinya yang dulu. Ya. Nah saya langsung sok Beni terserah Beni mau milih siapa. Nah saya mah ingatkan keuangan sama sekretaris yang backup saya. Itu aja. Karena apa kerjaan masih banyak pisan dulu deh. Saya bilang kalau saya nggak ngurus ada Jack yang ngurus, ada Edwin yang ngurus, ataupun siapapun di situ yang minta tolong. Nah saya rekrut teman-teman kayak Aimehong, David. Nah waktu pertama yang kumpul untuk buat mubes yang nggak jadi, yang di KONI, saya ajak semua sama istilahnya ada macam-macam banget lah. Nah ini perubahan yang diinginkan admin, sebagian admin atau yang sebagian besar admin ingin seperti ini. Nanti juga nggak baku ini. Nanti ada tambahin seksi apa nanti minta tolong pendapatnya teman-temannya itu asal usulnya saya terpilih secara aklamasi. Ada boleh silakan nanti kita Oke. Ada lagi ya? Pram, tahu kan saksinya? Ya betul. Sama Desi belum ya? Sama Desi nggak? Oh ya. Sama Desi. Desi lagi hangat-hangatnya ya? Lagi hangat-hangatnya. Oh ya. Pram juga nanti bisa masuk Pram bagian acara ataupun apa nanti. Nah ini Oktober yang saya ambil. Gila ya, Oktober dikali ini yang September, yang di sini yang November mah belum ada karena masih negosiasi aja ya. Oke, ini ya saya buka aja. Oke. Tuh, ya. Saya ngambil bulan Juli 100% full. Dari sebulan itu 4 kali kita main 100%, Agustus 100%, September 100%, Oktober juga 100%. Mau internal, mau media semua ada. Di situ ada lengkap di saya player dan jadwal pertandingan. Ini setiap weekend minggu disesuaikan dengan situasi dan kondisi pemain kami karena pemain kami di weekday masih bekerja dengan berbagai macam profesi dan juga menyelesaikan waktu sewa lapang dan faktor teknis non teknis dengan meminimalkan segala kemungkinan dan kejadian tidak diinginkan seperti cedera atau sakit setelah main bola. Sangat diperhatikan guys. Fit, sini mau mana? Balik. Nah ini sponsor kita tahun 2023 yang ada di sebenarnya ada masuk sih kayak Kang Dania, Yesus dapat masuk, Doher juga masuk,
Cuma karena perubahan waktu, terus kita berubah jersey juga, kombinasi ya 2030 ini. Yang awalnya di atas ke bawah, yang sekarang yang terbaru, yang tidak terbaru Willy Kurniawan, yang Lala sama Bagus Nadia. Masalah uang ini, masalah sponsor ini ada di saya semua untuk Gabriel, nggak ada. Saya cuma mencari uang untuk Gabriel. Ya, oke. Nah ini rencana tahun 2024 ada banget. Yang intinya adalah struktur organisasi yang kuat dan legitimasi logo Naba Group. Ya. Terus ayo. Instagram punya kontak, cuma yang sekarang masih dibuat websitenya, nanti dibuat juga sekretariat sementara. Aduh, nuhun si baik hati diganggu buat kuenya Bang Bono. Tengah poe Bang Bono lagi udah selesai jalan. Nah ya, pegang tuh. Terima kasih. Tetap Indonesia, negara kita. Demikianlah informasi yang disampaikan agar supaya tidak terjadi perbedaan pendapat dan kesalahpahaman di antara kita semua serta demi kenyamanan bersama. Sebagai kesimpulan, klub sepak bola amatir ini tidak hanya merupakan tim yang bermain sepak bola, tetapi merupakan keluarga bagi Gabriel, tempat di mana semangat persaudaraan dan kecintaan pada permainan bola sepak bola terus berkembang demi logo di dada Gabriel Good, Gabriel Forever. Thank you. Terima kasih. Aku sekali lagi buat PHP ketua. Alhamdulillah semua jadi tahu sekarang kenapa Benny jadi dianggap ketua saat ini. Kenapa Benny dianggap ketua saat ini? Mungkin itu ceritanya, gitu kan? Kalau disebut ditulis tonggo, saya kurang ditunjuk. Namun ditunjuk tonggo, di mana dulu? Tapi karena saat itu ada, jadi lebih cocok ditunjuk karangan. Setuju nggak setuju dia harus jadi ketua karena emang yang hadir saat itu menunjuk beliau. Kalau dalam bahasa Pak Bono yang sering berorganisasi mungkin namanya aklamasi. Kalau reklamasi mah pandai bisa dibangun jadi daratan reklamasi. Mungkin Gabriel semua yang tidak tahu menjadi tahu dan akhirnya memahami kenapa saat ini Pak Benny jadi ketua. Itu saat pembentukan. Tetapi setelah saat ini kan perkembangan ada Pak Benny butuh teman-temannya buat backup, buat ngurusin abang, buat ngurusin jersey, buat ngurusin sponsorship. Akhirnya Pak Benny nunjuk beberapa orang. Saat itu yang mungkin saat itu dia kompetitor buat ngurusin apa? Ya, Eko. Walaupun pada saat itu ditunjuknya sekjen, ya, sekjen gitu kan. Harusnya si sekjen nggak yang bisa begitu, gitu kan? Tapi pada saat itu orang yang mau ini kata kata kunci, yang mau ngurusin menyediakan waktu untuk mengadakan pertandingan, mengadakan permainan itu Jeko. Kemudian berkembang jadi dengan Mauset. Setelah itu berkembang lagi dengan apa, dengan siapa sebagai apa. Akhirnya ya harus kita akui, harus kita sadari, itulah yang harus kita main bola saat ini. Kalau harus legitimasi, kenapa ini diadakan? Biar semua anggota bisa mengakui, bisa menyatakan kesetujuannya bahwa pengungsian saat ini itu legitimate untuk saat ini. Cuman mungkin ada
beberapa pertanyaan yang emang sampai kapan kepengurusan ini, gitu kan? Yang dibuat oleh beberapa orang saja itu sampai kapan, gitu. Nah, kemudian mungkin ada ketidakpuasan. Nah, main itu dimungkin udah orang ini, itu jadi anggota pengurus udah kaya, karena nah, itu kan pemilihan lawan tanding. Hal seperti itu yang saat ini diurus Jeko dan Usep Semon, karena itu yang terbaik. Dan sebelum keputusan itu biasanya didiskusikan di dalam yang kalau namanya admin ya gitu ya, tapi mungkin orang yang dulu sekarang ini, saya ikutnya orang yang dulu sekarang ini, itu didiskusikan dulu. Itu dengan pertimbangan yang saat itu yang terbaik. Nah, karena kita semakin besar, akhirnya kita juga kan makin kompleks, makin banyak yang harus kita pikirkan, dan kita butuh pemikiran lebih banyak orang lagi. Yang tadi ditampilkan oleh Pak Benny, mungkin itu yang terbentuk saat ini. Tapi untuk kemajuan kedepannya kita harus membentuk, selain mengakui dan menyetujui kepengurusan ini, kita juga mengangkat semua mereka. Yuk, ayo kita bantu lagi. Yuk, siapa yang bisa punya ide, yuk siapa yang punya kapasitas untuk mengurus itu, yuk kita bantu untuk lebih nyaman di dalam gitu. Nah, agenda yang pertama itu kan kita mengakui, menyetujui kepengurusan yang sekarang atau mau membentuk kepengurusan yang dari sekarang ke depan, ya kan? Mungkin itu bisa kita bicarakan sekarang dari mulai ketua, dari sekarang ke depan ya, dari mulai ketua, kemudian anggota unsur-unsur kepengurusan kita bicarakan, ya kan? Yang sekarang terbentuk itu ada 4 unsur. Satu, bentuk selama ini dipegang oleh Pak Edwin Suhardi Harja Adrian Maja. Ya, Pak Edwin apa? Efek. Pak Edwin itu sebagai semua tentang keuangan, ya kan? Dan alhamdulillah selama ini kita merasakan beliau amanah, ya kan? Dengan laporan yang sederhana, mungkin ada masukan, mungkin kedepannya ada ide-ide masukan. Laporannya seperti ini loh, ya. Itu satu bentuk. Yang kedua, bagian koordinator apaan, ya kan? Selama ini kolab itu yang menyusun IR, menentukan pemain di lapangan, ya kan, siapa main pertama, siapa yang jadi cadangan seperti itu. Tetapi masalahnya kolab ini sering kebingungan dengan kedisiplinan kedatangan kita. Kadang yang main pertama, kedisiplinan ini bukan untuk memojokkan karena dia tidak disiplin ya, tapi ya sumbangan kita ini mendalam main bola cuma ada yang kerja, ada yang seperti apa urusan yang lain. Nah, saya sebut kedisiplinan aja datang ke lapangan, akhirnya line up yang dibentuk tidak bisa jalan, ya kan? Satu itu. Yang kedua itu unsur yang pertama ya, selain bendung itu mungkin sejajar dengan ketua yang sekarang. Kemudian ada panpel, panitia pelaksana. Panitia pelaksana ini sekarang pegang Jeko dan Usep menentukan main dengan siapa, main bentuknya OED, main bentuknya friendly, main bentuknya internal. Itu kita yang menentukan itu Jeko dan Usep, nyari lapangan, nyari lawan seperti itu. Kenapa kita menentukan? Sebelumnya kita diskusi, gitu kan? Nggak mungkin, tapi kan sering juga di share di grup besar bahwa minggu ini mau apa, gitu kan? Itu sudah sangat terbuka. Tetapi selama ini mungkin ada ketidakpuasan. Nah, sekarang
kita minta masukan baik personal, baik ide, apapun itu, agar panpel yang sekarang ini bisa bekerja untuk kenyamanan Gablet main bola. Yang kedua, yang ketiga, humas dan sponsorship mungkin ya disebutnya. Mungkin humas yang sekarang yang sering keluar, sering ngajak, sering japri, sering apa ke teman-teman semua ngajakin dengan bahasa pribadinya. Mungkin sekarang api. Jelas? Khusus masak. Api bagian khusus masak sudah memasak. Tadi kolak itu tapi kolak ini di kolak ini yang sekarang ini kadang gantian. Siapa yang menentukan ya kan? Di admin itu kita menentukan tuh mana yang bagian itu mana yang kolaknya gitu. Dan itu tidak jalan, gitu ya. Maksudnya tidak maksimal jalan. Karena dengan banyak hal. Kemudian urusan jersey itu Nunu Abe, mana sih Nunu? Oh iya, Nunu Abe, mungkin saya membantu, sering saya sok dipakai kaos, kumpulkan. Nah, itu karena emang yang kita bisa kerjakan, yang kita rasakan sekarang ini. Dan secara pribadi saya juga mungkin ini kurang maksimal. Nah, butuh ide-ide, butuh orang-orang untuk memaksimalkan ini. Baik menambah unsur dari kepengurusan yang sekarang ataupun ide-ide. Ya. Nah, kita masuk agenda pertama dulu. Untuk saat ini, ke depan, bagaimana tentang ketua? Apakah ada masukan? Ini bentuknya ngobrol aja ya. So, silakan ada masukan untuk ketua begini. Apakah harus dengan polling? Apakah harus dengan penunjukan lagi seperti sekarang? Saya anggap ini udah mewakili semua ya, karena Gameda ada, sebagian yang kemarin jadi admin juga ada. Mungkin malah ke rekan-rekan mau siapa dulu yang mau ngomong? Sok lah totong isin-isin. Kasih bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya mah ya, kalau Freddy kemarin bilang saya konser ya. Tapi kalau saya sih berpikir begini, kalau saya mah udah ada yang ngurusin juga, udah alhamdulillah. Oh, eta bener. Udah yang maksudnya teman-teman udah mau ngurusin juga, udah luar biasa lah di waktu yang penuh kesibukan. Tapi juga mungkin sebagai member dari Gabriel juga mungkin ya suatu hal yang wajar ketika ada banyak pemikiran-pemikiran yang berbeda lah ya. Tapi kan pada dasarnya ini semuanya untuk kenyamanan kita semua, begitu. Dan tidak mungkin juga semua pemikiran ini bisa sama. Tapi ada beberapa hal yang wajar ketika ada pemikiran yang berbeda. Kalau saya sih masukan lagi sih dari beberapa kawan-kawan yang sering ngobrol ya, kenapa banyak yang tidak aktif? Salah satunya adalah main internalnya kurang, karena kecenderungan kan teman-teman mah hanya silaturahmi ya, dengan seumuran seangkatan. Jadi komposisi untuk main internal teh kurang. Mungkin bulan ini kecenderungan banyaknya emang kompetisi terus diadu. Untuk usia segini kayaknya kita mah hanya cari senang-senang ya. Mungkin banyak teman-temannya hanya berpikirnya, kita mah hanya silaturahmi bareng, olahraga bareng, seserian bareng, main 2 jam, efektif, pulang ke rumah, udah sama keluarga lagi. Sesimpel itu. Jadi perspektif bahwa kita harus selalu berkompetisi kayaknya udah mesti dikurangi sih, kalau menurut saya sih. Jadi sekarang udah kolaborasi lah, udah usia segini mah. Nanti saat kan nomor 1 itu mana? Harus saya.
Udah. Tidak umroh, nuhun lagi. Ya, ketika main cenderungnya begitu teman-teman. Kalau misalnya juga bertanding, banyak teman-temannya hanya main 15 menit, 20 menit udah. Kalau waktunya panjang juga habis waktu di jalan, habis waktu di lapang, kayaknya lain kenesan, kasih waktu keluarga juga habis gitu. Kurang lebih lah begitu. Terus juga ada beberapa masukan lagi dari teman-teman. Punten ini Maya, kalau main internal oke, kita dengan teman-teman yang lain di luar dan usia kita oke, nggak masalah. Tapi ketika kita main dengan kompetisi gitu ya, dengan kayak gitu, ya kalau bisa mah internal dulu, jangan gitu. Karena perspektifnya bahwa kita kan ini udah bukan berprestasi lah, kita mah hanya gelerian gitu. Udah buat gitu. Ya, gitu aja, semuanya. Ya. Ada jalan Kang Binte Subisi. Mungkin yang barusan ini udah masuk ke agenda yang kedua ya. Kita masuk agenda pertama aja dulu. Ya, kayak main dengan yang situ itu kan kita masuknya ke agenda kedua ya, kita ya. Ke bentuk permainan gitu. Nah, yang saya harapkan kita satu dulu tentang kepengurusan ya. Ya, biar tidak lebar dan kita ke segmentasinya jelas. Siap. Kan? Siap. Oke. Mangga silakan. Ya, sok. Udah gede sokan sih atau? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal legitimasi dulu ya. Kalau menurut saya legitimasi dalam satu organisasi itu memang perlu, karena nanti kedepannya juga kan kalau misalkan tidak ada pengakuan itu tidak akan ada dukungan ketika ada program atau kedepannya nggak jalan. Tapi kita juga harus cermati dari, walaupun saya nggak hadir di pembentukan pertama atau tidak hadir sebagai jajaran founder, tapi kan kita juga bisa sama-sama melihat ya bahwa di sini ini bukan organisasi resmi. Gabra itu kan, jadi nggak usah dibikin ribet, nggak usah dibikin terlalu formal, tapi tetap memang harus ada. Karena kalau misalkan kita terlalu santai tanpa mempertimbangkan hal-hal soal kepengurusan ini, ya nanti kacau, program tidak berjalan. Soal legitimasi kalau menurut saya nggak harus ada bubes apalagi kayak tadi saya juga ada Sirio yang ada yang nah menikudu ayam bubes gitu. Nah naon di udah gitu. Emang profit dari GAPEP ini sampai segimana sampai harus ada bubes? Kayak seri orang bener masukkan ayam bubes, bukan ayam di mana orang naon alasannya gitu. Ya cuman tetap ya tadi saya juga tiap orang beda, pasti ada isi kepala beda juga. Oke, kita hargai. Cuman kembali ke organisasi kita, GAPEP ini kan organisasi non formal. Kalaupun misalkan memang harus ada legitimasi, betul harus ada legitimasi, tapi nggak usah dibikin ribet. Sekarang aja tentuin kalau memang perlu pengukuhan, kan tadi yang saya dapat takar itu kan perlu pengukuhan ya, pengukuhan dan biar tidak terbagi lagi. Yang diharapkan ketika ada pengukuhan ini kedepannya sudah satu suara soal ketua, soal pengurusan. Kemudian yang saya perlu garis bawahi, karena ini juga soal transparansi ya. Transparansi penting. Kenapa? Karena biar tidak ada sakwa sangka prasangka gitu. Jangan memberi celah ke situ gitu. Ya. Jadi yang duduk di kepengurusan, dia nanti job desk-nya apa, privilege-nya sebagai pengurus apa, karena kan mereka nggak dibayar, nggak digaji, tapi kan
mereka Ada sudah perlawanan. meluangkan waktu, pikiran, tenaga gitu. Ya harus ada timbal baliknya berupa apa privilege. Misal nggak bawa, misal ini yang paling terpikir oleh saya, pengurus masa sih harus bayar iuran. Kalau anggota biasa wajib, tapi kalau pengurus nggak bayar iuran ya wajar karena itu apa timbal balik mereka gitu. Dan ini harus transparan. Jadi kedepannya transparansi privilege-nya apa sebagai pengurus nggak usah disebutin di grup gitu. Tapi semua orang yang ada di Gabret tahu privilege-nya sebagai pengurus itu apa. Biar tidak ada prasangka, biar tidak ada ini uang yang terkumpul itu nanti dipakai apa aja gitu, karena itu yang intinya privilege-nya nanti dijabarkan, jadi kita juga paham. Terus kalau menurut saya ya mending sekarang tentuin pengukuhan itu dengan nggak usah sekali lagi kan Gabret ada berapa member? 57 aktif, 35 non aktif. Yang non aktif kita singkirkan dulu ya. Berarti yang aktif ada 57. Kalau menurut organisasi yang resmi, kalau misalkan harus quorum kan 50 plus 1. Nggak usah juga ngikut ke situ karena kita tadi sekali lagi kita bukan formal gitu. Jadi yang ada aja, anggap aja ini adalah kuota yang memang ya kita sepakati di sini. Kalau misalkan nanti ada penunjukan lagi nih, terlepas nanti bendir lagi atau misalkan ada memunculkan nama yang baru, kemudian itu yang muncul, itu yang harus diakui dan harus didukung. Karena kalau cuma diakui tapi nggak didukung, nanti ke depannya juga bakal nggak sehat. Jadi harus diakui secara de facto, secara de jure, dan didukung. Komitmen dari kita semua. Setiap ada kegiatan dari Gabret didukung. Lepas nanti mau kegiatannya dibanyakin internalnya atau misalkan nanti berdasarkan kebutuhan memang 1 bulan sekali ada kompetisi, menurut saya juga tetap kompetisi juga Kita bahas juga sih ya gitu ya. Karena untuk apa kita latihan itu biar meningkatkan, ada skill lah, kita ada tambahan skill gitu kan. Jadi indikatornya kan dari kompetisi gitu. Ya, Biar poinnya udah kita dapat. Oke, itu aja mungkin dari saya. Mudah-mudahan ya kan kita semakin solid. Amin. Gabret menurut saya betul ya, kita ini keluarga dan jangan dijadikan hal-hal yang seperti ini menjadi awal perpecahan. Tapi dijadikan tambah solid ke depannya gitu. Kalau misalkan udah melalui ini, insya Allah saya yakin bakal lebih solid. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain? Ayo Pak. Kalau semua tidak ada masukan lagi, ayo sepulang. Wahyu Hamidaya. Heru. Oke. Wahyu Atmatik Kuda. Kita pendatangnya dulu ya. Ini ada sedikit catatan 2 lembar. Sedikit catatan 2 lembar. Kadang-kadang bahasa itu kali. Menyimak dari yang tadi dijelaskan oleh Nurdin, ini ada beberapa catatan. Mungkin ini sifatnya masukan. Jadi mohon maaf juga mungkin ada beberapa kata saya di grup secara pribadi. Saya mengungkapkan ide secara pribadi, tidak mengatasnamakan orang lain. Ya, salah satunya yang pertama dibentuknya itu tanggal 8 April, dimunculkan logo jadi tanggal 9 April. Itu munculnya itu dari salah satunya kita muncul jas merah jangan lupakan sejarah. Nah, di sini juga salah satunya untuk karena kita saat ini sedang membahas pengurusan. Salah satunya mungkin ini ide salah satu dari saya. Kepengurusan yang sekarang, yang saya tahu saat ini pada saat waktu itu hadir pada saat pembentukan pertama adalah pada saat itu
Karena saya di sana, jadi saya hanya tahu KSD, ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, kemudian di berjalannya waktu, saya kurang paham mengenai kepengurusan yang selanjutnya, yang akhirnya ada admin, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman admin yang sudah mau meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk mau mengurus aki-aki bedegong ini. Kamu yang jago. Mungkin salah satunya, saya sudah sepakat dengan Kang Usai, itu salah satunya. Kalau tadi visi misinya yang ada 10 poin yang tidak jelas saya baca dari sini, mungkin saya sedikit bukan sedikit, itu ada silaturahmi, kebersamaan dan kekeluargaan. Saya kurang agak sedikit kurang pendapat, boleh ya Kang Cus ya? Bebas. Kekeluargaan di sini buat saya kecil tapi sebetulnya nilainya besar. Nah, dari nilai besar ini keluarga ini, karena kayak tadi ternyata kita punya keluarga baru selain keluarga yang dulu, menurut saya Gabriel ini jadi besar kan, secara pribadi, secara bukan dalam bentuk jumlah, tapi bentuk arti. Dalam bentuk arti Gabriel ini besar. Dalam bentuk arti buat saya, ketika setiap seminggu sekali tadi yang dirindukan, kita bisa berkumpul, bisa main bola bareng, bisa ketawa-ketawa, seri ledek, dan lain-lain. Nah, di sini mungkin satu kepengurusan yang sekarang saya setuju tetap berjalan, cuma nanti mungkin ada tambahannya sampai kapan berjalannya. Waktu berjalannya itu juga perlu ada timeline-nya, kapan ini mau berjalan, kapan beliau ini yang Sama-sama 10 tahun sekali. masih mau meluangkan waktunya. Kemudian mungkin salah satunya tadi bicara sejarah, perlu melibatkan juga ada yang istilahnya mungkin kalau di organisasi ada yang apapun bahasanya, ada steering committee, ada dewan pengurus atau segala macam yang juga mengingatkan untuk jadi tim pengingat kepengurusan. Salah satunya tadi kalau kita bicara sejarah, ada orang pencetus nih yang menjadikan nama Gabriel dan lain ada pilih. Terus juga mungkin kedepannya dilibatkan si steering committee, bahasa saya mungkin yang ada steering committee ini melibatkan sponsorship tadi yang selama ini, bukan sponsorship tapi donatur yang selama ini sudah meluangkan biaya rezekinya untuk membantu teman-teman di sini, kan banyak tuh. Ada berapa orang yang tadi sponsorshipnya kalau saya lihat di sana ada sekarang lebih 11 yang tercantum 14 sponsorship itu mungkin itu bisa dijadikan sebagai bentuk penghargaan kita ke mereka. Jadi kalau bisa bicara tadi tanggung jawaban apa dan apalagi kan mengenai pertanggungjawaban, apalagi masalah waktu mahnya sensitif ya, masalah waktu mah sensitif, itu juga bisa jadi bentuk pertanggungjawaban bahwa mereka ini loh yang sudah diamanahkan ke kita atau ke kami sebagai pengurus, ini loh bentuknya, dan wajar, dan menurut saya sangat wajar ketika pengurus ini ada bagiannya. Nah, tinggal cuman kalau saya cari akan bicara bagiannya, persentasenya akan lebih banyak, lebih baik untuk kebersamaan umat yang banyak ini. Salah satunya mungkin terakhir kita ngobrol ya Kang, yang terakhir kita ngobrol, salah satunya saya pernah ngobrol dengan Kang Erga. Terakhir kita ngumpul di rumahnya dulu, Kang Erga datang telat jam 3:30, jam 4 lebih, ngobrol dengan saya. Salah satunya bahkan Kang Erga bercanda, ini Erga salah satu sponsorship ya, salah satu donatur ya. Jadi sampai ngomong ya udah bisa jadi untuk kedepannya ini kita kasih rewarding buat pengurus ya, bukan kalau nominal mungkin sangat kecil ya, anggap kayak RT itu kayak gaji RT yang sebulan dapat 50.000 atau apa seperti itu, kurang lebih insentif lah bahasanya seperti itu. 10 juta cukup, 10 juta cukup. Mungkin itu cuman yang harus benar-benar karena kita banyak orang, banyak kepala, lisan saja sekarang nggak cukup, makanya perlu ditambahin yang tadi kan, ketika ada argumentasi dan lain-lain, kita punya tata tertib atau aturan yang kita sepakati bersama untuk ini loh, balik lagi kalau kalian buat berargumen atau apa, kita ada aturannya di sini, ini yang udah kita sepakati bersama. Jadi nggak akan ada panjang kita berargumen nggak jelas.
Tapi ada tata tertib, mungkin tadi sudah disederhanakan oleh Kansus. Kita perlu legitimasi itu tadi, memang organisasi non formal, tapi perlu tetap kita di atas bukti untuk tadi menghindari argumentasi yang di luar pembahasan dan lain-lain. Cukup 1 sampai 10 poin, ini jelas. Mungkin itu dari saya. Ada ART. Ya bahasa kalau organisasi yang resmi kan tadi ada ART. Mungkin kalau kita sebagai non formal cukup tata tertib lah, istilahnya. Jadi itu masukan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 1, 2, 3. Mangga yang lainnya kalau masih ada ya. Mangga saudara Dedi MD Kakak Tupong. Nawa. Jangan ngomong. Mohon perhatian dulu ya. Makin menarik ini diskusi kita tentang Bangkit itu. Saya setuju dengan Kanku, setuju dengan Heru bahwa memang yang diperlukan sebuah organisasi atau kalau kita apapun bentuknya tetap sebuah organisasi. Nanti di situ ada organisasi formal atau organisasi non formal. Nanti di sini kita bicara tentang organisasi non formal karena memang sudah dilandasi oleh sebuah aturan yang pertama mungkin yang paling kecil aja yang mengatur sebagai tata tertib. Catatan saya itu pertama kita dibutuhkan tata tertib. Itu yang mengatur mekanisme yang pertama siapakah anggota kabinet itu? Keanggotaan. Yang kedua kepengurusan. Pengurusan ini ada mekanisme pemilihan ketua, pengangkatan dan sebagainya. Itu harus kita sepakati dulu. Jadi sebelum kita mengangkat seorang ketua, kita semua di sini sepakati dulu mekanisme seperti apa untuk mengangkat seorang jadi pengurus. Karena apa? Karena ketika mekanisme itu kita sepakati semua di sini, hasilnya itu kesempatan bersama. Jadi sebelum pemilihan kita sepakati dulu mekanisme pemilihannya seperti apa. Itu simpel, ya bisa kita langsung menunjuk aklamasi atau kita di sini menulis nama. Nanti ketua atau tadi betul katakan Pram, kita bikin SC steering komite. Di sini kita hari ini kita bentuk dulu SC saja 2 atau 3 orang. Nanti yang 3 orang ini menentukan tatib tadi, terus mekanisme pemilihan ketua. Cukup itu aja dulu. Selanjutnya nanti ketua yang sudah ada legitimasi ini menentukan semuanya, menentukan siapa saja pengurusnya, ketua, sekretaris siapa, benar siapa. Saya bukan ingin mementahkan ya, tapi ini bicara tentang mekanisme supaya apa yang dilakukan itu ada pijakan hukumnya, ada landasan aturannya, ada normanya. Jadi saya kemarin sempat bilang ya bahwa ya tidak ada yang perlu diributkan karena memang secara legalitas pun sebetulnya tidak kuat gitu ya. Mohon maaf gitu karena memang kalau kita bicara konteks organisasi harus ke situ, kecuali memang ya kita kerumunan yang tidak ada pengaturannya, tidak ada target dan lain sebagainya. Tapi kita sudah ada kepengurusan dan yang ingin saya tekankan mungkin lebih dari sisi legitimasinya. Supaya apa? Supaya apapun yang dilaksanakan mendapat legal, punya standing legal standing. Itu saja mungkin yang pertama. Yang kedua belum. Jadi saya ingin mengkritisi satu ya. Saya beberapa kali bergabung dengan komunitas sepak bola dan situ tidak ada yang namanya seksi rohani gitu. Kecuali kalau ada yang meninggal gitu. Yasinan, saya mengkritisi gitu. Jadi juga kaget kenapa masih ada di situ. Ini sebagai informasi dan informasi juga kepada teman-teman yang lain. Memang sebelumnya ada API menghubungi di seksi rohani, tapi saya belum konfirmasi ke API bisa atau tidak ada atau perlu atau tidaknya ada satu seksi rohani gitu. Karena memang itu sebuah terlalu apa ya sih
Pancasila surat pertama kan ketuaan yang Maha Esa. Itu mungkin kan tadi saya setuju dengan yang SC. Kalau memang kita mau betul-betul menguatkan organisasi ini, atau kita lanjutkan yang ini juga bisa. Nanti SC-nya dari ketua sekretaris bendahara itu menentukan ke depan seperti apa. Dia mungkin Ya, satu poinnya kita udah dapat. Kalau kata Kang Denny Tupong mah sebelum bikin kepengurusan, bikin dulu panitia kecil untuk membentuk kepengurusan bikin itu. Tapi ya kan, SC kan membentuk 2-3 orang untuk menentukan kepengurusan ini, begitu kan? Dan tadi kamu kemana aja Bono? Tapi tadi juga sudah ada masukan dari Pak juga, mungkin usul dari Pak SC-nya kita melibatkan sponsorship, gitu ya. Nah itu kan sangat, ya mungkin ada satu langkah yang missing nih, gitu ya, ada yang hilang. Kita bikin SC dulu, tapi ikutin sponsor, gitu kan. Nah itu yang missing ya. Nah itu ya. Nah mungkin kita sepakat aja, karena yang pertama tuh masukan dari Kang Denny itu kan begini. Nah, unsur-unsurnya biarkan ketua yang membuat, gitu ya. Nah itu usulan dari Kang Denny. Nah kita satu dulu berarti ya. Ada yang masih mau menambahkan tentang legitimasi ini? Kalau masih ada dikasih waktu 3 menit. Ya kalau sudah misalnya tidak ada, ya kita masuk ke yang pertama itu. Kita mau bikin SC atau kita semua sekarang jadi SC buat menentukan kepengurusan yang sekarang, ya kan? Mau seperti apa kepengurusan yang sekarang? Ada opsi dari Kang Denny, lanjutkan. Ada opsi dari yang Kang Dunke, untung yang mengurus geng kan gitu ya, itu masalah ya. Ada opsi dari Kang Cus, ya. Ada yang lulus, kita alhamdulillah. Nah kita sepakati, mudah-mudahan ini mewakili semua gak beda, yang 57 dan 35 yang tidak aktif itu. Kita mau bagaimana? Apakah menunjuk kepengurusan yang sekarang kita akui dan kita legitimasi, atau mau seperti apa? Nah, taruh. Mungkin dari sini semua saya mau bertanya, yang melegitimasi BNPL sebagai ketua, silakan tunjuk tangan kembali ngomong, ya kan? Hanya tunjuk tangan, biarkan saya yang, dan biasakan kalau tunjuk tangan, kalau saya di sekolah tunjuk tangan itu jangan pakai tangan kiri, tangan kanan gitu ya. Raise your hand, gitu ya. Silakan. Untuk berpikir saya kasih 1 menit. Nah itu kita anggap, boleh kan kita menganggap kita ini sebagai mewakili teman-teman semua, kan? Silakan untuk berpikir sejenak 1 menit. Apakah BNB mau kita legitimasi, ya kan? Setelah itu kita sambil dia mau membentuk unsur-unsur yang baru atau bagaimana kita misalkan lagi, karena kan ini judulnya mau buat BNB. Silakan 1 menit. Dari sekarang. Pusing. Dari sekarang. Masalahnya pusing nanti. lanjutkan. Tanya dulu. Waktu Kita. silakan dulu. Mulai satu menit. Kalau ini kan Mentok tadi. Fit. 1 menit. langsung di Masih ada 32 detik. David, hanya tunjuk tangan ya, biar saya yang itu, ya kan? Begitu saja. Waktunya habis, silahkan kumpulkan. Ya, sok yang setuju untuk melanjutkan atau bukan melanjutkan ya? Karena yang kemarin kan kita angkat. Silahkan kamu. Milion. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
istirahat dan ya banyak waktu luang lah yang kita sempatkan. Saya langsung ke poin aja karena di sini kan momennya lebih ke yang sebenarnya bukan pertanyaan ya, tapi lebih ke yang opini lah. Kita beropini atau berpendapat atau berpikir, bahkan kalau memang bisa kita bolehkan punya hak di sini untuk memberikan pendapat, alhamdulillah salah satunya itu. Karena kalau kita bicara di sini kepengurusan yang sudah ada, meskipun istilahnya legitimasi dengan sosok seorang Kang Benvil yang memang sudah banyak meluangkan waktunya, kerja kerasnya, capeknya, kapurina ditalak punya lira, kita respect, saya pribadi respect. Kalau bahasa saya lebih ke yang oke, kalau buat pribadi saya lebih condong ya sudah, untuk saat ini saya pribadi kalau boleh mengeluarkan statement bahwa ya udah Kang Benvil jalanin aja gitu. Cuma pertanyaannya lebih ke yang kalau memang akan dibuat struktur pengurusan yang formal, dalam artian memang seperti Kang Yus bilang ini kan non formal, tapi kan kita harus punya kekuatan pasti bisa nanti kita bikin yang Kang Pram bilang bahwa nggak perlu yang muluk-muluk, tapi bikin aturan aja, bikin seperti apa tadi tata tertib gitu kan, jadi kan nggak terlalu formal gitu. Yang saya tanya itu nantinya kalau memang ini buat saya pribadi, saya masih setuju dengan kinerja Kang Benvil sampai saat ini. Terlepas dari situ Kang Benvil mau nunjuk siapa sebagai stafnya dan lain-lain, mangga saya serahin. Alhamdulillah saya percaya sama Kang Benvil. Cuma kalau memang nantinya akan dibuat untuk kepengurusan yang jelas, yang pasti atau yang ya secara formal nggak juga gitu. Itu mau kapan? Karena kalau yang Kang Yus bilang mungkin saya setuju revisi. Kalau mau dibikin buku sekarang mungkin agak sulit karena kan ini membernya udah banyak nih, bahasanya tuh member. Bahasa saya tuh teman-teman atau rekan-rekan di sini Gabreders itu kan banyak. Apakah dengan cara voting kah? Kalau kita ngiblat ke negara sendiri, kita negara Indonesia ya bentuknya demokrasi kan ada pemilihan ya, ada pemilihan gitu. Nah itu cuma ide saya aja. Kalau memang harus bentuk demokrasi, ya sudah kita jalankan. Tapi untuk sementara ini sampai berjalannya waktu, sampai kapan nanti kita tentukan, ini kesepakatan semua. Kalau memang bisa dikukuhkan untuk kepengurusan yang sekarang berjalan, kita tentuin sampai kapan. Itu aja, Kang Ayi. Ya, bagus. Itu mungkin manusia tadi ya saat sebelum job disikapi alhamdulillah akhirnya kebahagiaan. Jadi sekarang silakan raise your hand yang melegitimasi kepengurusan sekarang untuk melanjutkan kepengurusan dari sekarang ke depan. Nah, ke depan ini kita sudah itu mungkin ada usul mau 4 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun atau 7 tahun, 9 tahun sampai si Benny kalah ngurut Gabriel. Nah itu bagian dari kreatif. Ya, nah ya, gitu kan. Tapi sekarang kita tentukan dulu. Silakan angkat tangannya yang setuju untuk melegitimasi Benny menjadi ketua. Silakan tunjuk tangannya dengan tangan kanan, maaf ya, kalau sobat pada saya. Untuk melegitimasi Benny sebagai ketua dari sekarang ke depan. Satu, dua, tiga, empat. Jelaskan dulu ke depannya itu sampai kapan. Kita ngomong lagi. Susah nih gua. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mengacu masyarakat. 18 orang, mudah-mudahan saya tidak bisa. Oh, tidak bisa. Sudah maaf. Oh, bisa satu. Ya, alhamdulillah dengan mekanisme yang seadanya, tapi kita menyetujuinya, kita menyepakatinya. Ketua mulai sekarang itu Benny Biru di kantor baru. Baik, supaya Ayam beneran. Ya,
Nah, kita masuk ke agenda selanjutnya. Kopi hiji Ben. Dengarkan kesiapan yang kita tuju. Dengan konsekuensi kalau dia tidak setuju, kita ulangi lagi siapa yang mau, siapa yang bisa dan siapa yang harus jadi ketua. Bagaimana komennya? Apakah Anda siap menjadi ketua kami? Sebenarnya mah mana dramatis lah. Lain eta bere bawang baru mulai main. Di waktu itu Berarti yang menunjukkan pertama Batman ngasih Aji. Pada saat itu Saya mah demi silaturahmi. Dan awalnya juga niat saya silaturahmi, ketemu sama orang asalnya tidak kenal geng biasa. Saya kenal semua teman. Tapi alhamdulillah dengan niat silaturahmi saya siap lima. terharu itu. Insya Allah saya pegang kepercayaannya, tapi mohon support dan dukungannya. Gampang lama iya bayar. Ya, kamu menyong, bagian menyong moy karena. Aja beuleun. Ada masukan katanya ketua, pokoknya untuk juara. Sama endorse punten. Tidak ada cukainya itu kamu ilegal tuh. Ya udah, Makasih. alhamdulillah ketua terbentuk sekarang mulai dari hari ini. Ini 17.55, 17.22 karena jam saya lebih 30 menit demi efektivitas. Benny Biru ke depan jadi ketua kita. Kita tentukan sampai kapan Benny Biru jadi ketua kita. Ya, sampai jam 12. Nah, silakan pilihannya kita bertahun aja ya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kamu tidak mengerti ya? Pilihannya per tahun. Ya? Mungkin kita sepakat aja ya. 1 tahun ke depan kita ngumpul lagi. Sampai ulang tahun aja. Sampai ulang tahun ke depan April kita April berarti sekitar 6 bulan lagi ya. April kita ngumpul lagi. Mudah-mudahan anggota yang ngumpul lebih banyak. Ya. Kalau bisa sampai ada yang pijitin. 8 April, 9 April. 9 April. Insya Allah 9 April hari apa ya? 8,9 April. Masih di Persari. Bagus ya. Robo di keluarga yang mas Sembilan April itu hari Selasa. Hari Selasa ya. Mudah-mudahan hari Selasa tahun 2012 Selasa. Ya, mudah-mudahan kita bisa kumpul lagi, kita legitimasi lagi kepengurusan. Ya, nah, jadi sekarang hanya sampai itu, dari situ kita urus lagi. Nah, setelah itu silakan ke Bobedi, masih di duduknya. Kita tentukan unsur-unsur dari kepengurusan. Yuk Ben siapa? Ini ketua dia dulu di sini. Yang sekarang ada, ini yang sekarang ada dengan job desk, namanya job desk. Dengan yang hasil dari mereka yang sama itu satu, panpel itu tugasnya menyelenggarakan pertandingan, ya kan? Nah, itu mulai dari mencari kawan, mencari tempat, dan menentukan hari, menentukan lapangan, ya kan? Itu sekarang dipegang oleh Jeko dan Haji Usep Bang, X-Nia dibacanya Senia atau X-nya? Aing maca lem sia.
Kalau jawaban David, ya kumaha aing nyebut eksimon ya. Kenapa sih abang repot? Nah, kira-kira yang sekarang itu pantas. Jadi ya suka teknis. Hah? Kamu urusan itu soal Ya tak. Kita ke unsurnya dulu, unsur kepengurusannya dulu, ya kan? Di BNI itu mau ada apa aja? Yang sekarang ada empat. Ada empat. Ada empat. Sama kita ya mah melihat ulah ya mah prerogatif ini aja untuk milih Ibaratnya untuk pemilihan itu aja. Makanya saya Ya, silakan Pak Beng. Oh. Pakai mic. Intinya kieu ho. Ieu mah sebuah masalah, Ya. Anu urgensial mah sebenarnya mah tatibna unggul. ya. Tatibnya. Pertama nya, saha anu bisa jadi anggota Gabret teh? Angkatan 84, angkatan di luar, atau angkatan di handap, di luhur. Eta kan perlu mekanisme perlu persetujuan. Ya. Sekarang di luar 84 minimal sabaraha kali ngilu atau tanggung jawabnya karena ya iya untuk anggota dulunya. Setelah itu melebar ke masalah nu lainna. Gambarnya konfir kan. Eta soalnya anu paling pentingna eta kan masalah struktural malah eta mah hak prerogatif si eta lah Beni tukung kan saya mah hanya menyarankan kalau struktural itu perbanyak lah biar orang gawe teh beuki kulobaanna beuki hampang gitu. Anu paling penting mah tatibna eta orang setuju si Pram